membangun iman yang kuat. Nah, kalau dikatakan iman itu definisinya di Ibrani 11 ayat 1 jelas ya, dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, bukti dari apa yang tak kelihatan. Nah, jadi itu iman. Nah, pertanyaannya kita sekarang, saya percaya semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang beriman. Ada amin ya? Nah, kenapa saya katakan orang-orang beriman? Ketika orang itu percaya kepada Yesus Kristus, bertobat, lahir baru, dilahirkan kembali sebagai ciptaan baru, maka di situ ada relasi kembali, hubungan kembali, rohnya dihidupkan kembali. Sehingga yang tadinya terputus, kembali punya koneksi dengan Allah Bapa yang kudus itu. Yang tadi manusia tidak kudus, berdosa, ya, sehingga tidak layak datang kepada Bapa. Nah, apa yang membuat manusia bisa kembali datang kepada Bapa adalah iman kepada Yesus Kristus. Jadi, tidak hanya sekedar iman, ya, lalu iman itu bisa membuat orang hidup kembali, iman bisa membawa orang kembali kepada Bapa. Iman yang mana? Satu-satunya iman yang bisa kembali membuat relasi dengan Bapa itu adalah iman kepada Yesus Kristus. Amin. Ya, tidak ada yang lain. Iman kepada yang lain tidak akan pernah membuat pendamaian antara Bapa dengan manusia berdosa. Hanya iman kepada anak Allah, kepada Yesus Kristus yang bisa memperdamaikan. Jadi jelas, dasar sebelum kita melanjutkan, iman yang mana yang mau dibangun yang kuat? Jelas hanya iman kepada Yesus Kristus. Tanpa iman kepada Yesus Kristus, kita tetaplah seteru Bapa. Seteru Bapa tidak mungkin bisa datang kepada Bapa. Ya. Nah, 2 Tesalonika 1 ayat 3-4 berkata begini, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Jadi ini surat Paulus kepada jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika ini jemaat yang menjadi contoh ya Bapak Ibu. Ya, menjadi contoh bagaimana di dalam penderitaan mereka tetap kuat, bahkannya imannya bertambah, kasihnya bertambah. Ini satu jemaat yang dipuji oleh Paulus. Karena dalam penderitaan, kesusahan, iman mereka malah bertambah. Kasihnya malah bertambah. Ketabahannya bertambah. Ini luar biasa. Jadi, dikatakan imanmu makin bertambah. Dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Jadi, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman itu progresif. Ya, iman itu bertumbuh, iman itu bertambah, iman itu semakin kuat harusnya. Jadi jangan katakan iman itu mati, enggak, iman itu hidup. Ya, sampai kapan? Sampai kepada kesempurnaan menjadi seperti Kristus. Itu tentu yang diharapkan. Nah, ketika kita sudah lahir baru, ya, mulai dari bayi rohani, anak-anak rohani, remaja rohani, dewasa rohani, terakhir sampai apa? Bapa rohani. Nah, jadi kalau kita selama ini belajar mungkin yang paling top itu dewasa rohani ya. Kita menganggap dewasa rohani itu udah yang paling top. Tapi sebenarnya di atas dewasa rohani ada satu yaitu namanya Bapa rohani, fathering. Nah, jadi murid untuk memuridkan. Nah, jadi Bapa rohani itu paling puncak. Dia tidak cukup hanya murid, tetapi dia memuridkan kembali untuk mendapatkan murid-murid. Nah, jadi iman itu harus bertumbuh. Puji Tuhan kita ini
adalah anak-anak Allah yang spesial, very important person, ya, VIP, bahkan VVIP. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu? Ini banyak orang nggak sadar akan hal itu, ya, menganggap dirinya ya sudah lahir baru, sudah diselamatkan, sudah masuk surga, selesailah. Padahal tidak seperti itu, ya. Coba kita bayangkan tentang cerita satu di Alkitab, di kitab Esther, ya. Esther itu menggantikan satu ratu Wasti yang pada suatu saat Raja Ahasiweros lagi mengadakan pesta. Dia lagi happy, dia undang ratu untuk datang. Dia mau perlihatkan juga kepada pembesar-pembesar, kepada raja-raja. Tapi Ratu Wasti tidak datang. Lalu dia dihukum, ya. Lalu dia dihukum. Lalu suatu saat raja rindu, teringat. Maka dipilihlah pengganti Ratu Wasti. Nah, ada satu perkataan dari ketika bangsa Israel ini bangsa Yahudi ini mau dipunahkan, Mordekai bilang kepada sepupunya, yaitu Esther, dikatakan apa? Hadasa Esther, ya. Dia bilang, kau harus selamatkan sukumu, bangsamu. Tapi apa kata Esther begini? Enggak sembarangan orang bisa datang kepada raja kalau tidak dipanggil. Ya. Kalau orang datang ke, katakanlah di lapangan itu, ya, di depan istana raja, laki-laki maupun perempuan, ya, kalau kita baca di Esther 4 ayat 10-11, kalau datang ke situ pasti dihukum mati, kecuali raja mengulurkan tongkatnya kepada orang itu, ia berkenan. Nah, perhatikan ya Bapak Ibu. Enggak semua orang bisa datang kepada raja. Bahkan di Esther 1, ya, itu dikatakan apa? Esther 1, 13, 14. Hanya 7 orang pembesar raja yang bisa melihat wajah raja. Yang lain nggak boleh. Datang menghadap tapi nggak boleh lihat. Dia harus tunduk. Jadi ini gambaran apa? Tidak semua orang bisa datang menghadap raja sesukanya. Tidak semua orang bisa melihat wajah raja. Pertanyaannya, waktu kita belum percaya kepada Yesus Kristus, kita ini budak dosa, budak iblis. Namanya budak tidak bisa melihat raja. Tidak bisa. Bayangkan kita yang sudah lahir baru, berpindah dari budak dosa, budak iblis, menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan dikatakan tidak ada lagi ketentuan harus menghadap Bapa itu, waktunya kapan, berapa kali sehari atau seminggu sebulan. Tapi dikatakan every time, everywhere, kita bisa datang kepada Bapa Raja di atas segala raja. Tapi banyak orang yang tidak menyadari dasar prinsip ini. Bahkan banyak orang yang tidak suka datang kepada Allah. Baik itu berdoa, memuji, menyembah, membaca firman, tidak suka. Renungkan hari ini. Esther saja sebagai ratu pada saat itu tidak bisa menghadap raja setiap saat kecuali kalau diminta. Kita ini anak raja. Kita ini anak raja di atas segala raja. Kita ini anak Allah. Dia raja loh. Tapi hari ini kita boleh datang kepada dia setiap saat kita mau, setiap saat dimanapun kita mau. Pernahkah kita renungkan ini? Itu hanya bisa terjadi ketika kita diperdamaikan oleh juru damai, juru selamat Yesus Kristus kepada Bapa. Tadinya kita nggak bisa, Bapak. Kita ini seteru Bapa itu. Nah, itu karena apa? Karena iman kepada Yesus Kristus. Nah, kalau kita sudah punya iman,
Bagaimana agar iman kita hari ini semakin hari itu bertumbuh semakin kuat? Pasti kita sudah punya iman. Nah, karena kita sudah punya iman, maka bagaimana agar kita bisa, ya, iman kita ini bertumbuh? Udah ada nih benihnya. Ya, benihnya sudah ada. Nah, dikatakan apa? Kebenaran adalah dasar iman yang kuat. Jadi membangun iman yang kuat itu harus punya pondasi. Karena tanpa pondasi yang benar yang kuat, iman kita bertumbuh tidak akan kuat. Ada perumpamaan membangun rumah itu di atas dasar batu atau pasir. Kalau pasir datang air, hilang. Berarti di atas dasar batu. Nah, kalau kita membangun iman, dasar batu karangnya apa? Yesus Kristus, perkataan firman. Nah, jadi kebenaran adalah dasar iman yang kuat. Jadi truth, kebenaran harus menjadi dasar ketika kita membangun iman kita supaya iman kita kuat. Siapalah kebenaran itu? Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi jelas harus punya dasar itu apa? Kebenaran. Siapa kebenaran itu? Hanya Yesus. Jangan membangun dasar imanmu dengan dasar buku-buku pengetahuan, buku-buku motivasi, buku-buku berkat, buku-buku yang lain-lain. Tapi harus di atas dasar firman Tuhan. Dia harus di atas dasar Kristus. Jadi, apa dasar iman itu? Pertama, dibangun dalam integritas firman Tuhan. Ya, harus dibangun atas dasar integritas firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, jadi jelas siapa sebenarnya firman itu? Ya, Yesus Kristus, firman yang hidup. Ya, Yesaya 40 ayat 8 berkata, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi firman Allah itu akan tetap eksis sebagaimana eksisnya Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau firman itu Yesus tetap eksis, maka kita harus dibangun di atas dasar Kristus. Sebagaimana Kristus yang datang dia 100% manusia dan dia 100% ilahi, demikianlah juga nanti ketika kita berhadapan dia di tahta putih di surga nanti. Dia tidak berubah, Bapak Ibu. Dia tetap manusia juga nanti, tetap juga Allah. Ya, jadi tidak ada nanti, oh yang kita ketemu di surga itu Yesus yang berbeda, Yesus yang Allah saja. Enggak. Dia tetap manusia, dia tetap Allah. Karena tanpa manusia kita tidak bisa melihat Allah. Allah Bapa yang roh enggak mungkin kita lihat. Itulah hebatnya kekristenan. Jadi siapa yang mengadili nanti di tahta putih? Ya, Tuhan Yesus Kristus sang anak domba. Ya. Jadi harus dibangun dalam integritas firman Tuhan. Bangunlah imanmu di atas dasar integritas firman Tuhan, tanpa yang lain. Ya. Nah, yang kedua, dibangun dalam Kristus, pekerjaan selesai di kayu salib. Jadi begini, sebenarnya sudah selesai. Tuhan bilang tetelestai, sudah selesai sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, beriman, mati, ya sudah selesai, masuk surga. Ya. Jadi sebelum kita dipanggil atau sebelum Tuhan Yesus datang kali kedua, ya kita mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima itu sebenarnya. Ya, tetap setia di situ. Jadi dikatakan apa? Adam membawakan manusia ke dalam segala sesuatu kepada kejatuhan dalam dosa. Inilah Adam pertama yang diciptakan oleh Allah. Namun melalui salib Kristus, Adam kedua, kita dilepaskan dari dosa. Jadi selesai sebenarnya. Adam pertama membawa semua manusia kepada dosa, jatuh. Tapi Adam yang kedua, manusia yang kedua yang sempurna ini, dia 100% manusia. Itu yang membawa semua umat manusia yang percaya, itu dilepaskan dari kutuk dosa. Jadi, harus percaya, beriman, salib Kristus itu solusi satu-satunya untuk menyelesaikan dosa yang pernah dibuat oleh Adam. Jadi iman kita itu jelas ya,
harus didasarkan kepada integritas firman Tuhan. Kita juga dibangun dalam Kristus yang melakukan karya keselamatan di kayu salib, dan itu final, selesai, sempurna. Tidak ada perlu ditambah-tambahin lagi. Ya, perbuatan baikmu tidak menambah sedikit pun karya keselamatan yang dilakukan Kristus. Tidak menambahi dan tidak mengurangi. Ya, sempurna. Nah, salib adalah milik Tuhan, ya. Penawar yang lengkap dari kejatuhan manusia. Lihat ya 1 Korintus 1 ayat 18 nih, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi ada yang beranggap begini, salib itu belum final. Jadi itu belum sempurna. Harus saya berperan di situ. Beramal saleh, ibadah saya, membantu sesama, dan sebagainya, itu baru sempurna. Ada orang yang berpikir seperti itu. Tapi firman Tuhan, kalau ada orang yang beranggapan seperti itu kebodohan bagi mereka yang mau binasa. Tuhan bilang sempurna, tetelestai sudah selesai. Tapi di situ apa? Koma, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi iman kita itu sebenarnya ada di situ, Bapak Ibu. Jujur saya katakan, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Karena secara logika saya, kalau perbuatan itu adalah ada kontribusinya kepada keselamatan saya, berapa banyak sih perbuatan itu harus saya kumpulkan untuk mencapai kepada kesempurnaan? Tidak ada ukurannya. Ya, karena Allah itu sempurna, Bapak Ibu. Allah itu kudus. Jadi menghampiri tata Allah itu harus ke dalam kekudusan, kesempurnaan. Pertanyaannya, ukuran kesempurnaan yang bisa kita buat ini seperti apa? Nah, saya kalau sharing berkali-kali saya katakan, ingat kekudusan itu ada dua. Ada position holiness atau position sanctification, kekudusan posisi. Pada saat kita lahir baru, kita disebut orang kudus. Makanya karena kita kudus bisa datang kepada Bapa. Tetapi ketika kita hari lepas hari mengerjakan keselamatan kita ada namanya progresif iman, di situ disebut dengan progressive holiness atau progressive sanctification, kekudusan yang progresif. Hari lepas hari, hari lepas hari, hari lepas hari kita mengejar kekudusan. Nah, jadi kekudusan itu kita harus lihat perspektifnya. Ada posisi yang memang hanya dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh Allah. Ada progresif yang dikerjakan oleh kita berkolaborasi dengan Roh Kudus Allah. Jadi kalau ditanya, Bapak Ibu orang kudus tidak? Orang kudus. Karena tanpa kekudusan Anda nggak bisa datang kepada Bapa. Bapa itu kudus. Membutuhkan syarat hanya orang kudus yang bisa datang kepada Dia. Orang tidak kudus, mati. Nah, jadi kekudusan yang mana? Kekudusan posisi sebagai orang kudus yang dikuduskan. Tapi perkembangan hari lepas hari kita mengerjakan keselamatan kita, metanoia diperbaharui hari lepas hari, hari lepas hari, hari lepas hari, itu namanya progressive holiness. Yang memang harus kita kerjakan, kita kejar Bapak Ibu. Ya, hari lepas hari. Ya, jadi harus dibangun di dalam Kristus. Ya, dan kita harus beriman bahwa pekerjaan di salib Kristus itu selesai dan sempurna. Kolose 1 ayat 12-14 dikatakan begini sampai 14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi sekali lagi, kita ini dilayakkan. Jadi itu position holiness. Sekali lagi ya. Jadi kalau siapapun yang mau berani berdebat dengan Bapak Ibu nanti mempertanggungjawabkan iman, apakah Anda orang kudus? Yes, baca itu surat-surat Paulus. Seluruh kepada jemaat ini orang-orang kudus, kepada jemaat ini orang-orang kudus. Itu orang-orang kudus Bapak Ibu. Kalau ditanya apakah Anda orang kudus? Yes. Position holiness. Waktu Anda lahir baru, Anda dikuduskan oleh darah Kristus.
Tapi progressive holiness ya kita kerjakan setiap hari. Ya, kita ini dilayakkan, sebenarnya nggak layak kita ini. Wah, jelek sekali kita kalau waktu belum terima Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Yesaya bilang segala kesalehanmu seperti kain kotor. Ya, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebus kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi jelas kita melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita kepada kerajaan anaknya. Itu kenapa saya bilang tadi, dari hamba dosa, hamba iblis menjadi hamba Allah atau anak Allah. Kita dipindahkan dari gelap kepada terangnya ajaib. Itulah Natal. Ya, Dia datang lahir untuk memindahkan kita dari gelap kepada terang. Apa itu gelap? Ketika tidak adanya cahaya. Sehingga ketika ada cahaya terang, maka gelap akan sirna. Kita anak-anak terang. Kenapa? Karena Yesus Kristus ada di dalam diri kita, sang terang itu. Ya. Nah, kita memiliki penebus kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, Dia, Yesus sang penebus. Penebusan itu sempurna Dia lakukan. Nah, lalu dikatakan kebenaran menjadi dasar iman yang kuat. Ya. Nah, dibangun dalam identitas kita. Pertanyaannya, siapa kita di dalam Kristus? Ya, kita dibangun dalam identitas kita. Jadi Bapak Ibu, membangun iman itu kita harus tahu di dalam Kristus ini kita siapa sih? Kok pede-pede gitu loh? Siapa kita di dalam Kristus? Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita ini ternyata ciptaan baru di dalam Kristus. Itu kenapa kita punya keberanian datang menghampiri tahta Allah. Karena kita ciptaan baru. Karena kita sudah dilahirkan baru. Memang tubuhnya tubuh yang lama. Tapi rohnya sudah dilahirkan kembali. Jiwanya dalam progres untuk diperbarui hari lepas hari, hari lepas hari. Tubuhnya nanti diberi tubuh kemuliaan. Nah, siapa kita di dalam Kristus adalah siapa kita sebenarnya yang memiliki kemuliaan Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi waktu manusia pertama kali diciptakan Adam dan Hawa, dia memiliki gambar dan rupa Allah. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, termasuk kemuliaannya. Kemuliaan Allah ada di Adam dan Hawa. Tapi waktu jatuh dalam dosa, dikatakan apa? Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi bukan hanya jatuh kepada dalam dosa, tapi kemuliaan Allah juga hilang. Tetapi waktu kita menjadi ciptaan baru dilahirkan kembali, dikatakan apa? Siapa kita di dalam Kristus? Siapa kita sebenarnya yang memiliki kemuliaan Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa? Jadi waktu kita dilahirkan kembali, kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Kemuliaan Allah dikembalikan kepada kita. Ya, makanya anak-anak Allah, orang-orang percaya itu pasti punya kemuliaan yang berbeda. Ya, otoritas juga berbeda. Bahkan orang-orang yang diberi karunia oleh Tuhan punya karisma yang berbeda. Ya, nah, yang keempat dikatakan dibangun dalam realitas kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Jadi kebenaran menjadi dasar iman yang kuat. Ya. Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi sebagai anak-anak terang, orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, yang beriman kepada Yesus Kristus, dalam diri kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu dikatakan Zoe, hidup di sini Zoe. Kita akan memberi juga kehidupan kepada orang. Kapan? Ketika kita memberitakan kabar baik. Bagian kita memberitakan kabar baik. Allah memberikan kasih karunia kepada orang yang mendengar kabar baik itu. Dia percaya kepada Yesus Kristus.
mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka dia juga memiliki hidup. Air-air, aliran-aliran air kehidupan, firman Tuhan, ya, yang memberikan kehidupan, yang memberikan terang. Jadi kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan orang-orang yang dilahirkan kembali sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Allah, ya, kehadiran kita ini punya otoritas, punya kuasa. Kenapa? Ketika kita lahir baru percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjanjian baru jelas Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dan kita punya kuasa. Kenapa punya kuasa? Karena Roh Kudus itu punya kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 apa dikatakan? Engkau akan memiliki kuasa ketika Roh Kudus turun atasmu. Dan engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Sadarkah kita, orang yang sudah lahir baru, itu punya otoritas, punya kuasa. Maka jangan heran, saya percaya sekali, kalau anak-anak Allah itu nggak mungkin dirasuki setan, itu nggak mungkin. Nggak mungkin, Bapak Ibu. Karena kalau kita pilih, katakanlah kita pakai yang 3, ya, ada yang 2, ada yang 3, oke lah, mana aja. Kalau kita pakai yang 3, roh, jiwa, dan tubuh, waktu kita lahir baru, rohnya sudah ada di seal, ya, dimeteraikan dalam oleh Roh Kudus. Jiwa dan tubuhnya memang belum, itu ongoing proses. Tapi rohnya itu udah di seal, Bapak Ibu. Seal itu apa namanya dia? Di lem, di plester. Kalau masuk kan ke kaca, ya, kaca apa namanya, tabung, roh kita itu di dalam, lalu di seal, nggak tembus sama roh-roh jahat ini, nggak tembus. Yang bisa dia tembus apa? Jiwanya, tubuhnya, makanya masih bisa sakit, bisa ya stres dan sebagainya. Tapi kalau rohnya nggak bisa, itu dijamin oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus nggak keluar masuk kayak teh celup, enggak, ya. Nah, jadi harus percaya itu, ya. Nah, kelima, kita membangun iman kita di atas dasar kebenaran itu dibangun dalam otoritas nama Yesus. Jadi kita ini bukan pede kepedean tanpa dasar, enggak. Bapak Ibu, lawan kita, musuh kita itu apa? Penguasa, pemerintah, penguasa, roh-roh jahat, ya. Sekarang saya tanya, itu apa? Roh. Kita fisik. Bisakah kita melawan yang roh? Nggak bisa, Bapak Ibu. Kita pakai pedang, nggak bisa. Apa yang mau dipukul? Nggak bisa, dia roh. Nggak mungkin kita melawan roh, Bapak Ibu. Ya, Lucifer dan pengikut-pengikut, nggak mungkin, kita nggak nampak. Tapi kenapa kita punya iman berani melawan itu semua? Pakai nama Yesus, otoritas nama Yesus. Itu yang berkuasa, Bapak Ibu. Kalau kita nggak ada apa-apanya. Makanya Markus 16 ayat 17, 18 dikatakan apa? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Pertanyaannya, kita punya iman nggak atas ayat ini, Bapak Ibu? Kebenaran firman Tuhan ini. Jelas di situ demi namaku, nama Yesus, bukan demi nama siapa-siapa, enggak. Hanya nama Yesus yang punya otoritas. Ketika kita perintahkan kepada roh jahat untuk keluar dalam nama Yesus, kalau kita iman kita didasarkan atas kebenaran firman ini, maka iman kita akan semakin kuat. Harus pegang itu, ya Bapak Ibu. Harus pegang itu. Yakin pegang itu. Ingat, hanya dalam nama Yesus. Otoritas itu ada dikasih kepada kita. Nah, waktu kita memperkatakannya, kita harus imani itu. Karena tanpa iman, ingat, tidak berkenan di hadapan Allah. Ingat, tanpa iman. Kalau kita mengatakannya tanpa iman, walaupun ada dalam ayat Alkitab itu,
ada orang-orang yang memakai nama Yesus. Kabur juga itu setan-setannya. Tapi kalau kita teliti Bapak Ibu, iblis pun bisa membuat mujizat. Ya, iblis bisa membuat mujizat. Iblis dikatakan sebagai malaikat terang juga. Jadi hati-hati, bisa juga mujizat-mujizat itu iblis juga yang mengerjakan. Tapi kita punya yakin iman hanya di dalam Yesus Kristus, ya mujizat kuasa itu nyata. Jadi jangan sampai kita terkecoh. Ingat, semakin menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua akan banyak mesias-mesias palsu, nabi-nabi palsu, mujizat-mujizat palsu pun akan ada. Tapi kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, kita tidak gampang dikecoh oleh perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Ya, jadi harus didasarkan atas otoritas nama Yesus Kristus. Melalui penggunaan namanya, Tuhan Yesus telah memberi wewenang kepada kita. Ingat, memberi wewenang kepada kita untuk mewakili kita, mewakili Dia. Ya, jadi kita diberi wewenang untuk mewakili Yesus, untuk berdiri di tempatnya, dan untuk bertindak atas namanya, melakukan apa yang Dia lakukan jika Dia sendiri hadir. Nah, jadi begini, jika Yesus hadir hari ini di bumi ini, Dia mau melakukan sesuatu, hari ini digantikan oleh kita. Kenapa? Karena otoritas itu sudah diberi. Roh Kudus sudah turun, kita diberi otoritas. Jadi waktu kita melakukan di dalam nama Yesus, sebenarnya itulah yang akan dilakukan oleh Yesus saat ini jika Dia ada. Cuman kan hari ini Dia ada di surga. Ya, Dia nanti datang kali kedua menjemput kita. Ya, tapi sebelum Dia datang, siapa yang diberi wewenang otoritas itu? Ya kita. Maka gunakanlah nama yang berotoritas itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk mengasihi sesama, membantu sesama, menolong sesama. Untuk apa? Kemuliaan Tuhan semata-mata. Ya, jadi harus dibangun ya dalam otoritas nama Yesus. Ini luar biasa, ya. Bedanya Bapak Ibu, kalau dunia gelap itu kan dia pakai bacaan juga ya. Dia pakai mantra namanya, kata-kata yang diulang-ulang. Nah, kalau kita bukan mantra ya. Jadi bukan kata-kata yang diulang-ulang, lalu ayat itu yang diulang-ulang gitu seperti mantra. Bukan Bapak Ibu. Imanmu dibangun dalam otoritas nama Yesus. Imanmu dibangun dalam integritas firman Allah. Jadi keyakinan kita kepada Yesus itulah yang punya power Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak yakin, ya lalu kita mengulang-ulang ayat sebenarnya, itu sebenarnya mantra. Ya, harus ada keyakinan di dalam Kristus, itulah yang punya power, otoritas. Gunakan nama itu. Ya. Nah, lalu bagaimana praktek membangun iman yang kuat? Nah, prakteknya bagaimana? Kan itu pertanyaannya. Tadi dasarnya sudah jelas ya, ada beberapa. Nah, praktek dalam kehidupannya seperti apa? Supaya iman kita bertumbuh. Nah, supaya iman kita strong, kuat. Dikatakan selalu deklarasikan firman Tuhan. Nah, Ibrani 10:23, marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi dalam tritugas gereja, ya, kita tahu ya, gereja itu ada dua. Gereja secara struktur, ya gereja denominasi, bangunan itu, ya itu secara struktur, itulah gereja, ya. Ada denominasi tertentu, ada bangunan gereja tertentu, itu gereja secara struktur benda mati. Tetapi secara benda hidup atau organisme, siapa gereja? Kita, ya Bapak Ibu. Kita orang-orang percaya, eklesia, orang yang dipindahkan kepada terang ini, itulah gereja. Jadi ada dua, gereja secara struktur organisasi, ya lembaga, tapi gereja secara makhluk hidup organisme, kita. Nah, kita sebagai gereja ini ada 3 tritugasnya. Pertama, dikatakan apa?
marturia. Yang kedua, koinonia. Yang ketiga, diakonia. Nah, bagaimana praktek agar iman kita kuat? Selalu deklarasikan firman Tuhan. Ada confession, ada pengakuan, ada pernyataan. Nah, Ibrani 10:23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Ya, iman tadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikan setia. Jadi harus ada confession, Bapak. Harus ada perkataan-perkataan, kesaksian, ya. Harus ada marturia, kesaksian. Jadi kalau orang Kristen nggak mau bersaksi, nggak mau mengaku, ya imannya nggak akan kuat. Apalagi malu, wah ini udah parah nih. Iman kita nggak akan bertumbuh. Harus berani mengaku, bersaksi lah minimal ya. Bersaksi bagaimana Kristus bekerja, bagaimana kasih Kristus kita alami saat kita mengiring Kristus. Jadi selalu deklarasikan firman Tuhan. Ya. Nah, dua, selalu pertahankan hati nurani yang bersih. Jadi praktek bagaimana supaya iman kita kuat, tadi dikatakan Allah itu kudus. Bagaimana supaya kita bisa tetap punya relasi kepada Allah Bapa? Ya, kita harus selalu mempertahankan hati nurani yang bersih. Hidup kudus. Hidup kudus itu satu tadi, kalau yang progresif memang harus diperjuangkan, Bapak Ibu. 1 Yohanes 3 ayat 21-22, saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, berarti kudus, bersih. Kalau ada dosa, biasanya tertuduh. Mau berdoa aja, tadi kamu berbuat ini, kamu berbuat ini. Nah, kalau kamu ini maafkan dulu. Itu ada tuduhan, berarti lagi tidak bersih. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Maka kenapa orang tidak suka datang beribadah, tidak suka berdoa, tidak suka memuji menyembah Tuhan, tidak suka baca firman? Karena ada penuduhan di dalam hatinya, Bapak Ibu. Itu saja jawabannya. Kalau orang yang bersekiatnya tidak ada penuduhan, pasti dia suka. Kan tadi saya sudah bilang cerita tentang Ratu Esther ya. Ratu saja tidak sembarangan datang kepada raja. Ini kita, anak Allah yang bisa datang kepada setiap saat kepada Bapaknya. Kalau nggak suka, berarti ada sesuatu yang menuduh hatinya. Makanya dia tidak suka. Jadi ada, saya lihat beberapa hari ini dalam podcast Dr. Richard Lee, dia bilang begini, iman saya kuat, saya tidak terpengaruh dengan ustadz ini dan sebagainya, iman saya kuat. Lalu ditanya sama Dr. Richard Lee, kamu rajin ke gereja? Enggak. Baca firman? Sekali-sekali. Coba bayangkan, imannya kuat, dia bilang, tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran godaan lain. Memang sampai saat ini dia belum berpaling, ya, belum murtad. Tapi ketika ditanya dia suka nggak beribadah, suka nggak baca firman? Enggak. Bapak Ibu coba bayangkan, dari sekian slide yang saya kasih tadi, bagaimana membangun iman yang kuat, kalau dia tidak suka beribadah, tidak suka baca firman, kira-kira benar nggak statement itu? Jawab sendiri. Ya, nggak bisa. Anda harus namanya koinonia, persekutuan. Ini salah satu yang kita lakukan hari ini, itu persekutuan dengan orang-orang benar, anak-anak Allah. Membangun iman ke gereja, ya, pembelajaran Alkitab, penelaahan Alkitab dan sebagainya, itu salah satu cara membangun iman, menyukai persekutuan dengan orang-orang anak-anak Allah. Lalu kalau Anda katakan iman saya kuat, walaupun saya tidak sering beribadah, tidak baca firman, tidak mungkin, Bapak Ibu. Tadi kita dasar membangun iman ada integritas kepada firman Tuhan. Prakteknya bagaimana? Selalu memperkatakan firman Tuhan. Hatinya harus bersih. Jadi nggak bisa seperti itu. Itu artinya rasa saya saja saya kuat. Lalu suatu saat ditanya begini,
dia kan kebetulan menikah dengan yang berbeda agama. Kamu yakin suatu saat nggak akan pindah? Enggak. Yakin? Ya sampai saat ini ya, ke depan nggak tahu. Nah, coba bayangkan. Ke depan tidak tahu. Itu jawaban apa? Kalau kita anak Tuhan harus katakan yes sekali Yesus, tetap Yesus sampai mati. Kenapa? Karena kita punya dasar iman yang kuat gitu. Kalau kita membangun dia di luar dasar batu yang benar, yaitu Yesus Kristus, udah pasti nggak anak Tuhan ya anak setan gitu aja. Nggak ada tengah-tengah, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan main-main sama iblis tuh nggak bisa main-main, ya, nggak bisa. Anggap kita kuat gini, nggak bisa. Sekali silap selesai, ya, dan susah bangkit. Ya, 3 selalu latih iman Anda, ya, latih iman kita Bapak Ibu ya. Nah, kenapa tadi Paulus mengatakan dia senang karena imannya bertambah? Artinya memang iman itu harus bertumbuh Bapak Ibu. Nggak bisa langsung kuat, nggak bisa, harus memang terus dilatih. Ya, dikatakan in every situation have a faith response. Think, speak, and act in faith. Jadi gini, dalam keadaan segala situasi, respon iman kita harus merespon selalu dengan iman. Ya, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Karena tanpa iman, respon tanpa iman, Tuhan nggak berkenan. Ya, jadi latihlah dalam keadaan apapun perkataan, pikiran kita, perbuatan kita, selalu kita respon dengan iman. Ya, iman di mana? Iman di dalam Yesus Kristus tentunya. Nah, terakhir ya, dikatakan begini, selalu termotivasi oleh kasih. Nah, Galatia 5 ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi, kenapa ke orang Kristen itu nggak disunat lagi? Ya, orang sebelah mengatakan, wah kami lebih Kristen daripada orang Kristen. Dia bilang, kenapa? Karena kami melakukan apa yang disuruh oleh Yesus Kristus. Ya. Kalian kan tidak. Kalian makan babi, kalian tidak sunat, dan sebagainya. Ya, itu karena mereka cuma tahu epistemai, tahu karena belajar. Mereka tidak ginosko, tahu karena perjumpaan pribadi, pengalaman pribadi. Itu bedanya. Kita orang Kristen, kita tahu Allah itu karena ginosko, karena perjumpaan pribadi, karena pengalaman pribadi, karena merasakan. Karena kekristenan itu relasi, ya, bukan agama. Kekristenan itu hubungan, relasi. Tanpa hubungan, kita nggak pernah mengerti siapa Tuhan sesungguhnya. Ya, ini terakhir ya, praktek yang memelihara iman. Nah, kalau sudah kita membangun, lalu kita mengerjakannya, ya, bagaimana memelihara iman kita hari-hari ini? Pertama, memelihara iman Anda dengan firman Tuhan, ya. Jadi kenapa sebagai anak Tuhan kita perlu baca firman setiap hari, ya, Bapak Ibu, setiap hari baca firman. Ya. Kalau kita yang sudah lama ya percaya Tuhan Yesus, ya di atas 4 pasal lah. Jadi 1 tahun selesai gitu ya. 1 tahun selesai minimal ya selesai sekali. Kalau bisa 2 kali, 3 kali setahun ya is okay. Tapi 3-4 itu bisa selesai setahun. Jadi bagaimana supaya iman kita itu terpelihara? Ya, bagaimana? Baca firman Tuhan setiap hari. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, jadi Allah Bapa berbicara kepada kita umatnya melalui firman-Nya. Siapa firman-Nya? Yesus Kristus. Kapan itu dimulai? Sejak dulu Bapak Ibu. Sejak penciptaan alam semesta kita ini, yaitu melalui firman-Nya. Siapa? Yesus Kristus. Jadi kalau dibilang, wah Yesus Kristus kan ada sejak dilahirkan. Berarti kalau dia gitu, dia belum pencipta dong. Kan dia bilang gitu. Bapak Ibu, Bapak kita itu nggak pernah berfirman tanpa
menyertakan Yesus Kristus, enggak. Ya, Bapa berkata, berarti ada firman keluarkan. Siapa firman? Ya Yesus Kristus, titik, itu saja. Nah, makanya sampai dulu, sampai sekarang dan selamanya, ketika Allah Bapa berfirman, ya melalui Yesus Kristus. Cek aja lah seluruh Alkitab itu. Ya, cek. Bapa Allah itu berbicara melalui siapa? Yesus Kristus. Karena Bapa Allah itu dikatakan ayat apa? Di dalam ayat perjanjian lama itu. Dia adalah, tidak ada Allah yang seperti dia. Ketika kita mengidentifikasikan Bapa seperti sesuatu, berarti itu sudah salah. Firman Tuhan, tidak ada Allah yang seperti tidak ada Allah yang seperti dia, tidak ada sesuatu pun yang seperti dia, atau dia tidak ada seperti sesuatu. Jadi ketika kita mengimajinasikan Bapa yang tak terhampiri, terang yang tak terhampiri itu kepada sesuatu, berarti itu udah salah. Ya, nggak bisa, karena Bapa itu maha tak terhampiri, dia terang yang tak terhampiri. Jadi tidak bisa didefinisikan, digambarkan, diumpamakan, tidak bisa. Bapa hanya bisa dikenal melalui firman-Nya. Jadi sampai kapanpun kita hanya bisa mengenal Bapa itu ya melalui firman-Nya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus pribadi yang berbeda. Jadi ini asik dan luar biasanya. Makanya suatu saat kalau nanti yang mengadili di surga, nanti di pengadilan terakhir tahta putih, siapa yang mengadili ya? Kalau pertanyaan itu muncul, siapa yang mengadili? Ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus satu, Esa, tapi tiga pribadi yang berbeda. Siapa yang mengadili? Ya tiga-tiganya. Tapi siapa yang bisa kita lihat? Ya hanya Yesus Kristus. Roh Kudus tidak bisa kita lihat. Bapa tidak bisa kita lihat. Hanya Sang Anak Domba yang bisa kita. Itu kenapa ketika dia hari ini sudah kembali ke surga, nanti kita ketemu, ya seperti bagaimana dia waktu di bumi, seperti itulah dia nanti. Tapi tubuhnya sudah dengan tubuh kemuliaan. Nah, bagaimana memelihara iman kita? Memelihara iman Anda dengan menjadi bagian dari komunitas iman. Ya, Filemon 1 ayat 6, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan maaf ya, yang tadi saya katakan pengakuan itu bukan koinonia ya, marturia ya. Cek sekali lagi. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi, Bapak Ibu, penting sekali koinonia ya, persekutuan. Ya, sukalah kepada persekutuan. Ya, belajar Alkitab, hari Minggu, berjemaat, ya, atau persekutuan-persekutuan lain. Sukalah akan itu. Ya, karena itu akan memelihara iman. Ya, dikatakan apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan habit yang baik. Jadi dengan siapa kita berkumpul, ya seperti itu nanti endingnya. Jadi hati-hati kita berkumpul dengan siapa. Itu akan mempengaruhi. Kalau kita tidak kuat, kita yang dipengaruhi. Tapi harusnya terang yang mempengaruhi. Kitalah yang mempengaruhi. Tapi kalau kita ketemu sama orang-orang yang semuanya sama seperti itu yang tidak baik, ya kita yang dipengaruhi. Makanya suka. Bagaimana memelihara iman? Ya, Anda dengan menjadi bagian dari komunitas iman. Ya, hari ini Bapak Ibu tentu sudah ada di komunitas yang tepat. Teruslah belajar di situ. Bagaimana iman Anda bisa bertumbuh, kuat. Bagaimana memeliharanya? Ya, punya koinonia dengan anak-anak Tuhan. Ya. Terakhir, memelihara iman Anda dengan kesaksian iman. Ya, ini dia, marturia, ya. Mazmur 105 ayat 2, bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ya, percakapkan, kesaksikan, marturia. Nah, jadi bagaimana memelihara iman? Ya,
Katakan, saksikan supaya jangan lupa Bapak Ibu. Ya. Orang yang tidak suka bersaksi berarti dia bukan murid Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, satu tentu menyelamatkan. Dua apa? Dia untuk menyelamatkan ini setelah dia dulu menyelamatkan dengan karyanya, lalu dia memberi amanat ini kepada murid-muridnya. Yang kedua, apa sih tujuan yang dicari Tuhan Yesus? Murid, Bapak Ibu. Ya, murid yang dia cari. Murid itu adalah orang yang suka belajar. Ya. Jadi kalau hari ini kita ada tempat ini, ya memang kasih karena suka belajar. Nah, setelah kita murid, tujuannya apa sih? Supaya memuridkan kembali. Pergi memuridkan kembali. Terus begitu, murid memuridkan, murid memuridkan, murid memuridkan. Terus begitu, bergilir terus. Sampai kapan ya? Sampai kita mati, sampai atau Yesus datang kali kedua. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya, supaya kita kuat. Ya. Nah, jadi ada 3 hal yang kita pelajari pada kali ini, bagaimana membangun iman yang kuat. Pertama, kebenaran adalah dasar iman yang kuat. Jadi, kebenaran, truth itu menjadi dasar. Yesus Kristuslah menjadi batu karang dasar untuk membangun iman kita ke atas. Ya, jangan bangun iman kita selain dari Yesus Kristus, Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau itu dikatakan tadi apa? Bodoh orang yang akan binasa. Kalau kita membangun di luar dasar Kristus. 2, praktek membangun iman yang kuat. Praktekkan membangun iman kuat. Tadi ada perinciannya. Yang ketiga, praktek memelihara iman. Tadi juga ada perinciannya. Jadi beberapa hal ini yang terus hari ini kita kerjakan, kita rindukan untuk melakukannya, mempraktekkannya, ya supaya apa? Supaya iman kita terbangun. Satu hal yang apa dibilang ya, saya bangga sekali sama Tuhan Yesus ya. Kalau Bapak Ibu perdalam sekali tentang slave ya, tentang budak ya. Nanti pelajari kalau budak zaman dulu itu seperti apa sih gitu loh. Ya, budak itu orang yang seperti apa haknya, apa kewajiban dari budak. Kalau saya pelajari, ada satu yang menarik. Budak itu tidak punya hak sedikit pun, yang ada hanya kewajiban. Dia nggak bisa katakan begini, yang penting dia kerja saja, kalau disuruh kerja ya kerja. Berhenti pun nggak boleh kalau tuannya tidak mengatakan berhenti. Dia udah lapar nih, Tuan makan dong, nggak boleh. Dia sudah capek nih, berhenti ya Tuan, nggak boleh. Dia nggak punya hak sedikit pun menuntut apapun. Yang ada hanya kewajiban, apa yang disuruh oleh tuannya. Nah, begitulah saya waktu dulu menjadi budak dosa, budak iblis, Bapak Ibu. Saya itu nggak bisa pernah berpikir untuk gimana cara selamat, ya nggak bisa. Nggak pernah dikasih hak oleh iblis. Kenapa? Mata rohani kita ini ada selubung, Bapak Ibu, yang menutupi. Jadi nggak bisa mencari kebenaran, itu nggak bisa. Ya, mau menyelamatkan diri sendiri nggak bisa. Loh, orang kita berdosa. Jaraknya jauh. Kalau perumpamaan orang kaya dan Lazarus si miskin itu, jaraknya jauh sekali. Nggak bisa. Nah, waktu saya menyadari apa itu kasih karunia, apa itu iman kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada saya yang budak dosa, budak iblis tadi, lalu diangkat menjadi anak Allah, diberi otoritas, diberi ahli waris. Wah, itu luar biasa. Ya. Jadi ada dikatakan apa tadi? Kebaikanmu, kesalehanmu, perbuatan amal ibadahmu. Bukan itu. Itu enggak berharga di mata Tuhan, itu enggak berharga. Tapi kasih karunia Tuhan itu yang membuat kita itu punya hidup diselamatkan.
Jadi hari menjelang perayaan Natal, kita merayakan Natal ini, ya, iman kepada Yesus Kristus itu sudah ada dalam diri kita. Pertanyaannya, maukah kita memperkuat terus, menumbuhkan iman ini? Ya, supaya suatu kelak Tuhan Yesus datang, kita ini terlihat sempurna, Bapak, tak bercacat celah. Ya, itu yang diharapkan. Ya, semampu kita untuk apa? Mengerjakan. Ingat, mengerjakan bukan untuk selamat, selamatnya sudah. Ya, mengerjakan keselamatan. Supaya apa? Supaya nampaklah yang ulat menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu akhirnya. Jadi tidak berhenti di ulat saja atau berhenti di kepompong, tapi sampai menjadi kupu-kupu yang indah. Itu harapannya. Sampai menjadi seperti Kristus. Itu. Jadi, sekali lagi, selamat merayakan Natal kepada Bapak Ibu. Ya, perkuat iman kita terus, cintai firman Tuhan, bersekutu lebih lagi kepada Tuhan. Ya, sukai berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ya, ada satu tambahan sedikit. Kalau Bapak Ibu lihat di liturgi gereja, ya, atau ya bisa aja lah di sini. Itu minimal ya, masing-masing gereja kadang-kadang berbeda, tapi minimal ini ada doa, ya, ada pujian, ada penyembahan, ada gift persembahan, ya, ada 4: doa, pujian, penyembahan, persembahan. 4 ini adalah aktivitas kita kepada Tuhan atau kepada sorga. Kita beraktivitas, sorga atau Tuhan yang dengar. Mudah-mudahan harapannya Tuhan senang, sorga senang atas doa, pujian, penyembahan, persembahan kita. Nah, ada satu liturgi yang ini berbeda, satu, yaitu firman. Nah, firman ini apa? Ini beda, Bapak Ibu. Firman ini Tuhan atau sorga lagi bicara melalui hambanya, kita yang dengar. Nah, kalau tadi kan Tuhan, sorga yang dengar. Ini Tuhan lagi bicara, sorga lagi bicara melalui hambanya, kita yang dengar. Jadi liturgi 5, liturgi tata ibadah atau kegiatan aktivitas dalam ibadah, ada 4 yang dilakukan manusia diberikan kepada Tuhan. 1, sorga atau Tuhan lagi berikan kepada kita, yaitu firman. Jadi, kalau yang 4 ini kita lakukan semaksimal mungkin, belum tentu surga dengar, belum tentu surga terima, ya kan? Tapi kalau yang 1 ini, Bapak Ibu, ya, ini bisa kita buat kita terima, bisa juga kita buat tidak kita terima, ya. Itu kuncinya di mana? Di kita. Artinya apa? Ya, kita bisa menerima atau tidaknya itu waktu kita bergereja atau fellowship dan sebagainya, hati kita lah. Kita mau nggak pupuk hati kita untuk mendengar firman? Supaya apa? Iman kita bertumbuh. Semuanya baik, ya, semuanya baik dan Tuhan senang. Tapi 4 ini, ya, belum tentu Tuhan terima, ya. Belum tentu Tuhan senang atas pujian penyembahan kita. Belum tentu juga Tuhan dengar doa kita. Dalam artian dijawab atau tidak jawab, ya, kalau dengar pasti dengar dia. Ya kan? Dan belum tentu persembahan kita diterima. Kurang apa surga? Banyak kok. Ya, tapi 1 ini itu bisa kita pastikan, ya, kita menerimanya. Waktu Tuhan berbicara firman Tuhan melalui hambanya, kita bisa pastikan kita terima. Itu apa? Dengan hati yang terbuka. Nah, 5-5-nya bagus semuanya. Jadi dalam liturgi ibadah, ya, 5-5 ini harus kita lakukan semaksimal mungkin.